Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita pagi ini dan seterusnya diberikan kesehatan. Selamat pagi para peserta MPLS SMK Guna Bangsa tahun ajaran 2021-2022. Dalam hal ini saya akan menyampaikan mengenai kurikulum atau pembelajaran di SMK Guna Bangsa. Sebelum hal tersebut saya sampaikan, saya akan memperkenalkan diri dulu. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan diri saya. Ini biodata diri atau biodata pemateri seperti yang sudah dilihat oleh kalian ditemukan. Nama saya Ulung Agung SSPD, tempat tanggal lahir Lebak 15 Agustus 1990. Alamat kampung Sabrangkaler, jabatan guru atau wakasek kurikulum di SMK Guna Bangsa. Hobi saya yaitu menonton TV sambil ngemil dan menulis. Itu hobi saya. Untuk moto, jika aku berhenti, maka doronglah aku. Dan jika aku jatuh, maka bangunkanlah aku. Jika aku maju, ikutilah aku. Itu moto saya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu kompetensi keahlian. Nah, di mana kompetensi keahlian di SMK Guna Bangsa itu ada 3. Yang pertama yaitu otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Nah, di mana pada kompetensi ini yang dipelajari yaitu tentang administrasi, baik secara surat menyurat, kemudian mencatat transaksi keuangan, baik dalam pembuatan nota, kwitansi, kemudian administrasi lainnya yang dikerjakan secara manual ataupun diketik dengan menggunakan mesin teknologi. Nah, di sini nanti akan dibimbing oleh guru mapelnya sekaligus Kepala Program Studi, Ibu Evi Fatmawati. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Nah, di mana dalam kompetensi ini yang akan dipelajari yaitu tentang mesin-mesin komputer, kemudian tentang software atau aplikasi komputer. Nah, dalam hal ini yang dipelajarinya juga itu termasuk pada jaringan, baik itu secara online maupun offline, dalam jarak dekat atau jarak jauh. Nah, nanti di sini yang dipelajari itu tentang mesin komputer, aplikasi komputer, jaringan komputer, kemudian atau misalnya contohnya bagaimana cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain, kemudian cara menghubungkan komputer dengan ponsel, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu teknik dan bisnis sepeda motor. Pada kompetensi yang ketiga ini sudah jelas yang dipelajarinya yaitu tentang sepeda motor, baik dalam bidang mesin, kelistrikan, perawatan, juga bisnisnya atau dalam pemasarannya. Jadi nanti di sini tidak berbaur dengan oli saja. Jadi kalian dapat belajar bagaimana cara memasarkan sepeda motor, baik itu secara original ataupun motor yang sudah dimodifikasi, ya. Tapi bukan motor bolong. Selanjutnya yaitu fasilitas pembelajaran. Seperti yang ada pada layar, di mana di situ ada lab komputer. Nah, nanti untuk praktek komputer dari semua jurusan itu adanya di lab komputer. Nanti yang mandunya Bapak Matin. Nah, kemudian
Yang sampingnya lagi itu ada bengkel atau ruang praktek teknik sepeda motor. Nah, di situ nanti bersama dengan Bapak Hilmi prakteknya. Nah, kemudian untuk TKJ nanti itu prakteknya tetap di lab komputer. Nah, di bawahnya tuh ada ruang praktek siswa atau ruang aula. Itu posisinya ada di belakang yang kemarin dipakai untuk registrasi ulang. Kemudian selanjutnya ada fasilitas lainnya, diantaranya lapangan yang bisa digunakan untuk upacara nanti ketika kita sudah melewati masa-masa pandemi ini, atau ketika sudah pembelajarannya kembali normal tatap muka. Kemudian bisa digunakan juga untuk futsal, kemudian untuk voli, untuk senam, dan lain sebagainya. Kemudian gedung sekolah atau ruang kelas yang nyaman. Juga tentunya di depannya itu dilengkapi dengan taman-taman sekolah. Jadi kalau misalnya mau mengabadikan momen-momen ketika di sekolah, tentunya di jam istirahat atau ketika mau pulang boleh di situ selfie dulu di depan kelas. Juga di lingkungan kita di SMK Guna Bangsa itu selalu menjaga kebersihan. Jadi lingkungannya itu tentunya bersih. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada fasilitas MCK dan musola, di mana di situ ketika pembelajaran sedang berlangsung kemudian sudah memasuki waktu azan, nah silahkan untuk meminta izin atau ada nanti istirahat sebentar untuk melaksanakan sholat. Kemudian dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas tempat wudhu, kemudian tempat cuci tangan, kemudian toilet yang bersih, ya, dan air yang cukup tentunya. Kemudian di bawahnya tuh ada koperasi dan kantin, jadi tidak usah membeli keluar, cukup kita hidupkan lagi koperasi dan kantin di SMK Guna Bangsa. Selanjutnya yaitu ada kegiatan-kegiatan siswa, dokumentasinya. Nah, di sini ada ketika kegiatan futsal. Nah, futsalnya boleh, misalnya mau latihannya di luar boleh, mau di sini juga boleh. Nah, kemudian di sampingnya lagi ada kegiatan hastakarya atau kerajinan. Nanti ini bersama Bapak Ade Satria Saputra nanti dibimbingnya. Atau dalam pembelajaran PKK, produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, kemudian yang di bawahnya itu ada kegiatan volleyball. Nah, ini sama kegiatannya boleh dilakukan di sekolah ataupun boleh nanti turnamen-turnamen di luar. Atau misalnya ikut di kegiatan LKS, lomba kompetensi siswa. Selanjutnya yaitu ada kegiatan olahraga lainnya seperti tenis meja, kemudian kegiatan outbound kalau misalnya kita sudah melewati masa-masa pandemi ini. Kemudian ada juga kegiatan pramuka nih, yang suka pramuka. Nah, nanti yang nggak suka itu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan pramuka. Kemudian ada lagi kegiatan Paskibra dan PBB. Ini biasanya di kegiatan PHBN atau kegiatan Agustus, di bulan Agustus. Nah, ini yang suka dengan Paskibra atau dengan PBB, nah nanti
dilatih di sini. Selanjutnya yaitu ada kegiatan Rohis dan PHBI atau peringatan Hari Besar Islam. Nah, seperti pada gambar di sini ada yang atas itu kegiatan pembiasaan atau mengaji sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Nah, itu rutinitasnya. Jadi yang di rumahnya atau yang di lingkungannya itu jarang mengaji atau yang tidak mondok. Nah, di sini kita sekolah tapi berbasis religi, ya. Kemudian yang tengah bagian samping di sini ada kegiatan peringatan Hari Besar Islam juga. Nah, ini contohnya kegiatan sholat tolak bala atau dalam bahasa Jawa itu sholat rebo wekasan, ya. Nah, kemudian yang bawahnya itu kegiatan marawis. Selanjutnya yaitu masih ada nih kegiatan di luar yang kegiatan marawis. Ini ada yang latihannya, kemudian ada juga yang sedang pentas di luar sekolah. Biasanya ini mendapatkan panggilan dari yang hajatan, baik itu yang nikah ataupun yang khitanan. Nah, kemudian di bawahnya ada lagi tuh ketika ikut lomba di kecamatan, lomba marawis. Nah, itu yang sampingnya ada kegiatan ketika latihan band. Ya, jadi sekolah kita sudah difasilitasi semaksimal mungkin, tinggal kalian yang menikmatinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Percayalah bahwa dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sumasalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajak teman-temanmu yang belum sekolah ke SMK Gunabangsa, tentunya yang usianya masih usia sekolah SMK.